Petunjuknya adalah beberapa hari ini kita dihebohkan dengan kasus perkosaan yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Dan kalian bisa bayangkan bagaimana anak-anak di bawah umur itu udah bisa merekayasa tentang perkosaan massal dan juga membunuh dengan kejam. Gak cuma satu tempat, tapi di berbagai tempat. Dan ini gak cuma sekarang, dari tahun-tahun yang kemarin itu udah terjadi, sering terjadi. Dan hukum itu seperti melindungi pelaku, karena pelaku adalah anak-anak di bawah umur. Ada yang cuma direhab, ada yang dihukum cuman berapa tahun keluar. Dan ini satu yang bikin miris sebagai orang tua, apalagi sebagai perempuan, bahwa ternyata anak kita yang kita besarkan dengan penuh kasih sayang dari kecil, tulang punggung keluarga, bahkan anak tunggal, jadi korban dari kekejaman dari anak-anak yang seperti iblis ini. Ada yang masih hidup dengan beban trauma, bagaimana malah terkadang korban dan keluarganya itu mendapatkan teror daripada keluarga pelaku. Ini yang salah kaprah. Sudahlah, undang-undang atau hukum bikinan manusia tidak membela korban, malah melindungi pelaku. Dan tidak ada kesadaran merasa bersalah, baik dari pihak keluarga ataupun dari pelaku. Jika generasi sekarang seperti itu, kalian bisa bayangkan mau seperti apa Indonesia ini. Makanya aku itu tidak suka dengan budaya kebarat-baratan yang gak sesuai dengan adat budaya ketimuran. Contohnya seperti horek ataupun nari erotis dari jalan ke jalan dengan pakaian minim. Terkadang apa yang kalian lakukan itu mengundang nafsu, mengundang syahwat dari orang lain, dan pelampiasannya adalah orang lain juga. Makanya kita itu perlu punya adab, punya moral, norma agama, norma sosial. Bukan hanya untuk kita, tapi cara kita melindungi generasi yang akan datang. Kalian pasti punya anak perempuan, anak laki-laki. Kalian pasti punya keponakan perempuan, keponakan laki-laki yang kalian harus jaga, kalian harus lindungi. Pernah kalian bayangkan kalau misalnya keponakanmu, anakmu yang jadi korban dan pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal? Aku bisa bayangkan, pasti kalian akan menyimpan dendam sampai ke ubun-ubun. Tapi masih banyak masyarakat Indonesia itu yang cuek dengan keadaan seperti itu, merasa belum jadi korban, belum jadi anak dari pelaku. Dan masih banyak yang berpikir Indonesia itu bakalan jadi negara maju, emas. Bahkan ada yang berpikiran positif aja tentang Nusantara. Kalian selama ini tidur di gua, hidup di gua, sampai kalian itu picek matanya, picek hatinya, gak punya rasa kemanusiaan, gak punya yang namanya rasa prihatin dengan keadaan sekitarmu. Kalau kamu udah di usia bapak-bapak, ibu-ibu, pasti kalian itu geram dengan keadaan sekarang. Bagaimana dari perkosaan massal ini gak ada habisnya. Gak ada shock terapi untuk anak-anak yang melakukan kejahatan. Dan banyak sekali anak-anak di bawah umur ini dimanfaatkan oleh penjual narkotika, penjual
minuman keras, bahkan hal-hal yang berbau kriminalitas. Kenapa? Karena anak-anak di bawah umur ini dilindungi undang-undang. Jadi mau ngapain aja mereka itu merasa aman karena dilindungi undang-undang. Dan ternyata undang-undang bikinan manusia ini nggak adil sama sekali. Orang yang korupsi 300 triliun cuma didenda 5.000 perak. Orang yang melindungi landak karena kasihan, hukumannya jauh lebih berat daripada yang korupsi 300 triliun. Kalau dipikir-pikir, Indonesia ini kutukan apa, dosa apa yang nenek moyangnya itu udah tanam, sampai kelakuan dari generasi sekarang ini benar-benar buta hukum, buta keadilan, buta tentang kebenaran, buta tentang adab, moral, etika. Gimana nasib generasi yang akan datang kalau mulai dari pejabatnya sampai ke rakyatnya itu udah nggak kenal yang namanya baik atau buruk, udah nggak mengenal adab, udah nggak mengenal rasa kemanusiaan, nggak mengenal welas asih. Orang kita zaman dulu kalau kita berbuat salah, kita udah dirotan, kita udah dipukul. Karena apa? Karena ngajarin kita kalau berbuat salah itu pasti dihukum. Tapi orang tua zaman sekarang, anaknya melakukan kejahatan, melakukan kesalahan, malah dibela mati-matian atas nama cinta. Ini cinta yang salah, yang malah menjerumuskan anak-anak ke dalam kejahatan yang lebih besar lagi. Aku sampai heran, kenapa anak-anak itu bisa melakukan ataupun bisa berpikiran untuk memperkosa secara massal terus membunuh. Dari mana mereka belajar? Apa orang tuanya itu gak ngajarin mereka tentang akhlak, gak mengajari mereka tentang agama, gak mengajari mereka tentang moral, tentang etika? Saya yang bajingan aja, yang sibuk nyari rupiah, masih ingat untuk berdoa sama Tuhan agar anakku dijaga. Masih ingat ngajarin anakku jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar batas kemanusiaan. Tapi bagaimana malah anak-anak yang dari kelas ekonomi menengah ke bawah justru malah yang banyak melakukan kriminal, melakukan banyak kejahatan yang biadab. Kalau anak pejabat yang banyak uang pasti larinya ke narkotika, beli cewek, ataupun kejahatan yang berbentuk, kalian bisa tahu sendirilah. Orang kaya itu banyak duit, duitnya buat apa aja pasti kalian udah ngerti. Tapi ketika anak-anak yang kelas menengah ke bawah ini, yang udah ditinggal orang tuanya, sibuk pontang-panting cari uang, pendidikan sekolah yang harusnya mengajarkan pendidikan yang benar, moral, akhlak, ternyata di sekolah itu sekolahnya dijadikan bisnis juga. Masyarakat atau televisi yang harusnya menjadi tempat didik anak-anak, yang kedua setelah keluarga, ternyata televisi juga tayangannya gosip, tayangannya unfaedah. Di masyarakat juga seperti itu, yang harusnya mengajarkan tentang adat budaya yang menjunjung tinggi adab, menjunjung tinggi moral, akhlak, ternyata malah sekarang isinya joget-joget erotis, pakaian minim. Bagaimana anak-anak yang di bawah umur itu udah ditonton, disuguhi oleh tontonan yang gak bermoral, yang gak berakhlak. Dan dari para pejabat yang harusnya ngasih contoh yang baik untuk anak generasi yang muda-muda ini, contoh pemimpin yang amanah, tapi ternyata malah pejabatnya korup, pejabatnya nggak bener.
pejabatnya nggak adil. Jadi ini satu, aku bilang Indonesia ini benar-benar sudah mendekati kiamat. Ketika negara lain itu udah berlomba-lomba mengajarkan anak-anak mulai dari TK itu untuk belajar tanggung jawab, belajar mandiri, belajar tentang adat budaya atau skill. Orang Indonesia malah ngajarin anaknya joget-joget yang nggak genah, mengajarin anak-anaknya yang gadget. Makanya anak-anaknya jadi sekolah nggak pinter, skill nggak punya, disiplin nggak punya, nggak taat hukum, nggak taat peraturan. Mau jadi apa? Mau jadi Indonesia maju? Oh, jauh sekali. Mana ada negara maju dari pejabat yang korup? Bagaimana bisa jadi negara yang maju kalau menegakkan keadilan dan kebenaran aja gak mampu? Nanti kalau aku bilang, oh ini tanda-tanda kiamat nih, kiamat kubro, seperti yang di dalam Al-Quran, katanya aku sok suci, sok bener, tapi kenyataannya seperti itu, bahwa selama ini kita hidup seperti di dalam gua yang nggak tahu dunia luar, nggak tahu sekitar kita. Oh ternyata Cina udah sampai ke bulan, ke matahari. Oh Singapura, Malaysia, Brunei lebih maju karena mereka menegakkan kebenaran dan keadilan. Mantan Perdana Menteri Malaysia aja masuk bui, membunuh di Malaysia aja dapat tali gantungan. Lah di Indonesia, bayangkan aja, 300 triliun cuma didenda 5.000 perak. Membunuh, memperkosa, direhab. Mau jadi apa bangsa Indonesia ini? Bangsa yang terkutuk, bangsa yang diazab Allah karena kelakuannya yang seperti iblis, seperti Dajjal, seperti Yajud Majud, seperti Gog and Magog, yang semua diterjang, dihancurkan. Lihat, kalau anak-anak di sini dididik sesuai dengan umurnya.